Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bersama saya Arya Anwar. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas analisis dan identifikasi makromolekul. Ini adalah contoh klasik dan sederhana dari analisis kualitatif karbohidrat seperti uji Molis, uji Fehling, uji Benedict, uji Tholen, uji Yod. Tes Molis adalah tes kimia sensitif untuk mengetahui keberadaan karbohidrat berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan aldehida yang berkondensasi dengan dua molekul fenol, biasanya naftol, meskipun fenol lain seperti resorcinol dan timol juga memberikan produk berwarna yang menghasilkan cincin ungu. Tes Molis adalah tes umum yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dari karbohidrat. Jika hasil tes negatif diperoleh, keberadaan gula dalam sampel dihilangkan. Ini berguna untuk tes untuk mengidentifikasi senyawa apa yang dapat mengalami dehidrasi menjadi furfural atau dihidroksi metil furfural dengan adanya H2SO4. Alfa-naftol bereaksi dengan aldehida siklik untuk membentuk produk kondensasi berwarna ungu. Larutan Fehling dibuat dengan menggabungkan dua larutan terpisah. Fehling A yang merupakan larutan tembaga 2 sulfat dalam air berwarna biru tua dan Fehling B yang merupakan larutan tak berwarna dari kalium natrium tartrat berair, juga dikenal sebagai garam Rochelle, dibuat dengan alkali kuat dengan natrium hidroksida. Kedua larutan ini stabil secara terpisah, digabungkan bila diperlukan untuk pengujian karena kompleks tembaga yang terbentuk dari kombinasinya tidak stabil. Kompleks tersebut secara perlahan terurai menjadi tembaga hidroksida dalam kondisi basah. Reagen aktifnya adalah kompleks tartrat Cu2+ yang berfungsi sebagai oksidator. Tartrat berfungsi sebagai ligan. Larutan Fehling dapat digunakan untuk membedakan gugus fungsi aldehid dengan keton. Senyawa yang akan diuji ditambahkan ke dalam larutan Fehling dan campuran dipanaskan. Aldehida dioksidasi memberikan hasil positif, tetapi keton tidak bereaksi kecuali mereka adalah alfa hidroksiketon. Kompleks bis tartratokuprat 2 mengoksidasi aldehida menjadi anion karboksilat dan dalam prosesnya ion tembaga 2 dari kompleks tersebut direduksi menjadi ion tembaga 1. Tembaga 1 oksida merah kemudian mengendap dari campuran reaksi yang menunjukkan hasil positif, yaitu bahwa redoks telah terjadi. Uji Fehling dapat digunakan sebagai uji generik untuk monosakarida dan gula produksi lainnya, misalnya maltosa. Ini akan memberikan hasil positif untuk monosakarida aldosa karena gugus aldehida yang dapat teroksidasi, tetapi juga monosakarida ketosa karena diubah menjadi aldosa oleh basa dalam reagen dan kemudian memberikan hasil positif. Fehling dapat digunakan untuk screening glukosa dalam urin sehingga dapat mendeteksi diabetes. Reagen Benedict adalah reagen kimia dan campuran kompleks natrium karbonat, natrium sitrat, dan tembaga 2 sulfat pentahidrat. Ini sering digunakan sebagai pengganti larutan Fehling untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi. Adanya zat reduksi lain juga memberikan hasil yang positif. Tes semacam itu yang menggunakan reagen ini disebut tes Benedict. Uji positif dengan reaksi Benedict ditunjukkan dengan perubahan warna dari biru jernih menjadi merah bata dengan endapan. Uji Tholen digunakan untuk membedakan antara aldehida dan keton. Reagen Tholen, larutan perak nitrat, dan amonia mengoksidasi aldehida tetapi tidak keton. Ion perak direduksi menjadi perak metalik yang membentuk cermin perak di bagian permukaan bagian dalam tabung reaksi. Pembentukan cermin perak di permukaan bagian dalam tabung reaksi seperti pada gambar adalah hasil positif dan indikasi adanya gula reduksi. Reagen yodium
digunakan untuk membedakan pati dan glikogen dari monosakarida dan polisakarida lain. Reagen menghasilkan warna biru hitam dengan adanya pati. Glikogen bereaksi dengan reagen memberikan warna coklat kehitaman. Polisakarida lain dan monosakarida menghasilkan warna kuning orange. Amilosa dalam pati bertanggung jawab untuk bereaksi dengan yodium. Heliksnya mengikat atom yodium dalam larutan dan menghasilkan kompleks amilosa iodin atau I3+, berubah menjadi gulungan amilosa untuk membentuk kompleks yang memberikan warna biru hitam seperti pada gambar. Karbohidrat sulit untuk dianalisis karena memiliki sifat fisik dan kimia yang mirip, karakteristik dan tidak memiliki kromofor yang cocok untuk deteksi ultraviolet. Beberapa metode HPLC yang berbeda menggunakan berbagai strategi detektor atau pulse amperometrik elektrokimia, fluoresensi setelah derivatisasi, deteksi aerosol bermuatan, dan spektrometri massa dikembangkan untuk membantu mempelajari karbohidrat, dan contoh untuk setiap pendekatan akan disajikan. Meskipun penanda fluoresen meningkatkan resolusi kromatografi dan sensitivitas detektor, mereka dapat menyebabkan peningkatan variabilitas pengujian. Mode HPLC yang berbeda dapat digunakan untuk pemisahan karbohidrat dengan pertukaran ion, kromatografi cair, interaksi hidrofilik, fase terbalik, dan pada kolom grafit berpori menjadi yang paling umum. HPLC memungkinkan pengembangan metode kromatografi yang lebih sederhana dengan deteksi langsung menggunakan PAD atau Pulse Amperometric Detection atau detektor massa seperti LSD, MS, dan deteksi aerosol bermuatan. Pada gambar terlihat contoh alat HPLC MS yang ada di UI, sedangkan di bawahnya adalah contoh kromatogram hasil pemisahan karbohidrat menggunakan kromatografi pertukaran anion dan detektor PAD atau Pulse Amperometric Detection. Semua asam amino hasil hidrolisis protein dianalisis secara kromatografi cair menggunakan kolom penukar ion diikuti dengan derivatisasi postkolom pada penganalisis asam. Residu asam amino diidentifikasi menggunakan standar asam amino fisiologis seperti pada gambar kromatogram tipe Na untuk menganalisis dengan cepat asam amino yang dihidrolisis dari protein. Kandungan protein dihitung sebagai jumlah residu asam amino individu, di mana berat molekul masing-masing asam amino setelah dikurangi berat molekul H2O. Kristalografi sinar X adalah alat yang digunakan untuk menentukan struktur atom dan molekul kristal. Prinsip dasarnya adalah bahwa atom kristalin menyebabkan berkas sinar X terdifraksi ke banyak arah tertentu. Dengan mengukur sudut dan intensitas sinar terdifraksi ini, seorang ahli kristalografi dapat menghasilkan gambar 3 dimensi dari kerapatan elektron di dalam kristal. Dari gambar kerapatan elektron ini, posisi rata-rata atom dalam kristal dapat ditentukan, serta ikatan kimianya, ketidakteraturannya, dan berbagai informasi lainnya. Metode ini mengungkapkan struktur dan fungsi banyak molekul biologi termasuk vitamin, obat-obatan, protein, asam nukleat seperti DNA. Dan perhatikan bahwa struktur heliks ganda DNA yang ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick diungkapkan oleh kristalografi sinar X. Kemajuan terbaru dalam teknologi rekonstruksi citra telah membuat kristalografi sinar X dapat digunakan untuk analisis struktural kompleks yang jauh lebih besar seperti partikel virus. Kelemahan utama kristalografi sinar X adalah sulitnya mendapatkan kristal partikel virus yang merupakan prasyarat untuk kristalografi sinar X. Kelemahan lainnya adalah bahwa kristalografi sinar X umumnya memerlukan penempatan sampel di lingkungan non-fisiologis yang kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan konformasi yang tidak relevan secara fungsional. Demikianlah seluruh pertemuan perkuliahan kali ini.
yang diakhiri dengan topik analisis dan identifikasi makromolekul. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan lain. Salam.